Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di Maju Terus Studio. Hari ini kita tidak mendesain. Hari ini saya akan bagikan tips-tips penting tentang bagaimana kita menggunakan font. Jadi font itu adalah tipografi yang akan kita gunakan di desain kita, supaya desain kita lebih atraktif, lebih menarik, dan lebih komunikatif gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke tips yang pertama. Saya sudah siapkan screennya semua. Jadi kalau kita belajar dari yang pertama, untuk tipografi sendiri ada dua jenis, yaitu serif dan sans serif. Bedanya di mana? Ketika kita menggunakan serif, jadi teman-teman ingat ini ya, serif ada seperti kakinya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sans serif dia tidak mempunyai kaki, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang harus ingat adalah ketika kita mendesain sebuah desain, entah itu kartu nama, entah itu poster, entah itu flyer, atau bahkan website design, cenderung hindari menggunakan kombinasi antara serif dan sans serif. Jadi teman-teman pilih salah satu. Teman-teman menggunakan serif atau sans serif gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan di sebuah desain kita menggunakan kedua font ini. Tapi salah satu harus menonjol. Jadi ketika kita mau menonjolkan sans serif, serifnya sebagai pemanis saja. Oke ya. Jadi bisa dimengerti. Kita langsung aja ke contohnya. Saya sudah siapkan beberapa contoh. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Kita menggunakan desain yang bagus menurut saya. Ini menggunakan hampir semuanya sans serif, ya kan? Sans serif tidak ada kakinya ya. Sans serif di sini. Nah, ini sans serif ya. Kita bedah satu-satu. Nah, ini juga di bawah sans serif. Ini yang di bawah juga sans serif. Namun kalau teman-teman lihat ada satu font yang serif ya, tapi dia sebagai elemen kecil aja, atau lebih tepatnya itu adalah sebuah title atau logo gitu ya. Jadi teman-teman hindari menggunakan font yang berdua ragam. Jadi satu ragam aja, serif atau sans serif. Namun sekali lagi bisa digunakan sebagai pemanis saja ya. Contoh yang kedua kita lihat lagi. Ini posternya Paul Graham ya. Kalau teman-teman lihat kondisinya juga sama. Jadi dia menggunakan nih sans serif ya kan. Sans serif yang tidak berkaki, yang serif yang berkaki ya. Nah, ini ya. Nah, sama di sini juga sama. Dia menggunakan satu jenis tipografi aja. Itu sans serif, sans serif, sans serif ya kan, sans serif, semuanya sans serif. Jadi teman-teman hindari menggunakan dua jenis tipografi. Teman-teman putuskan sans serif atau serif. Nah, untuk contoh yang ketiga, tadi kan saya bilang ya, seperti contoh yang pertama, contoh yang ketiga sama, sans serif, serif sebagai pemanis saja. Jadi ini adalah sans serif ya. Kemudian ini juga sans serif Bohemian. Ini sans serif. Nah, ini Rhapsody ini sebagai pemanis saja. Jadi dia serif atau yang berkaki. Oke ya. Jadi itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua adalah kita ketika membuat sebuah desain apapun itu ya. Jadi gunakan 3 atau 4 jenis font maksimal. Biasanya saya menggunakan 2 atau 3 malah. Oke ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan font. Nanti ini mau pamer font atau gimana kalau menggunakan font sampai 10 jenis gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Arial, ini kan serif ya. Serif berkaki, sans serif tidak berkaki gitu ya. Ini kan serif. Kalau kalian menggunakan serif, gunakan Arial, Trajan Pro atau Aleo. Jadi semuanya berkaki. Jadi jangan dicampur-campur. Sebagai catatan aja, logo tidak termasuk hitungan. Jadi teman-teman memilih jenis font 3 atau 4 jenis, logo tidak termasuk. Itu tips yang kedua. Nah, kita lihat contohnya. Ini kita hitung fontnya ya. Jadi tadi kan kita 3-4 jenis font ya, kita hitung aja fontnya. Ya, ini satu kan. Ini 2. Di sini tidak kelihatan ya. Ini 2. Ini 3 mungkin ya. Mungkin sama, ini bahkan mungkin cuma 2 ya. Itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini ada logonya di sini. Ini jangan kita hitung. Ini tidak kita hitung ya. Kita hitung fontnya aja. Ini 1,
1 ya, 2 ini sama fontnya, jenis fontnya ini sama ya, ini sama. Nah ini 3, ini bahkan 4 nggak apa-apa, kita hitung ini 4, ini 3. Jadi ketika kita mendesain sebuah desain apapun itu, gunakan 3-4 jenis font aja. Kalau saya biasanya ya antara 2-3. Kalau terlalu banyak nanti jadinya malah nggak enak dilihat gitu ya. Oke ya. Sebelum kita ke tips berikutnya, akan saya berikan beberapa contoh poster yang menurut saya bagus dan tidak bagus gitu ya. Kita bisa lihat langsung aja. Ini ada poster Indonesia yang menurut saya bagus gitu ya. Jadi dia menggunakan sedikit font, kemudian warnanya juga menarik, kemudian informatif, jadi tidak amburadul gitu ya. Bagus sekali. Nah ini juga sama, sangat informatif ya. Dia cuma menggunakan sedikit font. Ini 1, 2 font malah, ini 3, 1 yang italic ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini juga bagus sekali. Ini malah menggunakan 1 font aja, tapi warna dan informasi yang diberikan sangat informatif dan mudah untuk kita cerna gitu ya. Jadi tidak semrawut gitu ya. Itu contoh yang menurut saya bagus gitu ya. Ini juga bagus sekali, meskipun ini template ya, tapi ini bagus sekali. Dia menggunakan font yang sedikit juga, tidak banyak, 1, 2 font yang kita buat yang tebal dan tipis nih ya. Oke, ini juga sama, ini bagus sekali. Ini Arial, ini jenis fontnya yang Arial ya, Arial yang rounded ya. Tapi dia sama, menggunakan sedikit font aja. Sans serif juga, ini sans serif, ini sans serif, meskipun fontnya berbeda ya. Jadi ini tidak kita hitung ya, 1, 2 font aja ya. Jadi bagus sekali desainnya. Nah, akan saya berikan beberapa contoh yang menurut saya kurang bagus juga, yang terlalu ruwet gitu ya, lihatnya juga nggak jelas. Nah ini contoh poster yang menurut saya kurang bagus. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, meskipun ini gambarnya macam-macam gitu, tapi fontnya terlalu banyak gitu ya. Kalau teman-teman hitung ada berapa buah, saya bingung sama ini hitungnya. 1, 2, 3, 4. Ini warnanya juga tidak karu-karuan ya, teman-teman hitung sendirilah. 5, 6, 7, waduh. Jadi di samping itu juga informasi yang diberikan terlalu banyak. Jadi ini poster yang menurut saya kurang bagus dan kurang interaktif berarti. Kan karena apa? Karena poster itu kan kita lihatnya tidak lama ya. Jadi kita lihatnya mungkin kalau ada poster di dinding gitu, mungkin kita lihatnya 2-3 menit gitu. Kalau informasinya terlalu banyak, maka akan informasi yang diberikan tidak sampai ke customer gitu ya. Nah ini juga terlalu banyak font dan terlalu banyak warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh terlalu banyak gitu ya. Jadi usahakan menggunakan fontnya jangan terlalu banyak. Ini juga sama kasusnya. Saya tutup aja lah, nggak enak ini ya. Jadi ini ada beberapa font yang dipakai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waduh 8. Ya bagus, cuman akan lebih bagus jika menggunakan font yang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini juga informasi font yang menurut saya kurang bagus juga, susah untuk dicerna dan fontnya kurang bagus dan kurang menarik. Teman-teman nanti seiring waktu akan bisa melihat mana poster yang bagus dan mana poster yang kurang bagus. Tapi sekali lagi itu adalah pendapat pribadi gitu ya. Oke ya, kita ke tips yang ketiga. Oke, jadi untuk sumber font yang biasa saya pakai, saya menggunakan 3 macam ini aja, meskipun banyak sekali di internet, tapi saya menggunakan ini aja, googlefonts.com, Dafont dan Fontsgrel gitu ya. Kita coba aja langsung ya ke Google Font. Nah ini kita ketik aja di Google Fonts gitu ya. Nah ini situsnya, teman-teman bisa pakai semua font di sini, adalah font yang ada di Google dan semua bebas dipakai ya. Fontnya menurut saya sudah sangat lengkap sekali dan teman-teman bisa pakai semua. Oke ya, ini saya close saja. Kemudian yang kedua adalah Dafont. Dafont juga sangat sering saya pakai. Kita cari aja Dafont. Ya ini ya situsnya, kalau teman-teman lihat. Tunggu dulu. Nah ini ya,
Ini davon.com, saya juga sering pakai ini. Tinggal kalian download ini, kalian klik di sini. Kita coba aja ya, kita download misalnya ini Billion Rich gitu ya. Nanti teman-teman mendapatkan file zip file, nanti tinggal kalian ekstrak, kemudian kalian langsung install ke Photoshop. Kita langsung aja praktekkan. Jadi ini sudah saya download tadi ya, Billion Rich fontnya ya. Nah, ini show in folder. Ini ya, Billion Rich, kemudian kita ekstrak here. Nah, kita lihat ini fontnya ya, OTF ini ya. Kita tinggal klik kanan, kemudian install, gitu ya. Oke, nah sudah terinstall, kita langsung kembali ke Photoshop. Kita gunakan, kita buat layar baru aja lah, gitu ya. Kita bisa langsung akses, coba aja. Kita bisa langsung akses fontnya karena sudah muncul gitu ya, Billion. Nah itu ya, Billion Rich demo nih ya. Mungkin gini kan, nah, ini. Jadi seperti itu cara menginstal sebuah font. Kita gantilah maju. Ini fontnya bagus ini. Bagus ya, ini bagus untuk signature bagusnya. Jadi seperti itu caranya untuk kita mendownload sebuah font dan kemudian menginstalnya di Photoshop. Oke ya. Jadi yang ketiga adalah Font Squirrel. Kita langsung aja coba Google Font, Davon, dan Font Squirrel. Itu adalah yang sering saya pakai gitu ya. Nah ini Font Squirrel juga sangat mudah sekali seperti tadi. Jadi kita tinggal pilih font yang kita mau dan kita download dan kita install di Photoshop. Kita install, klik kanan install, langsung dia masuk ke Photoshop. Oke ya. Jadi Google Font, Davon, dan Font Squirrel. Oke ya. Tips yang terakhir adalah bagaimana kita mencari jenis font melalui image ya. Jadi kan kadang kita punya font gitu ya, tapi nggak tahu jenis fontnya, cuman ada fontnya tapi digambar gitu ya. Nah biasanya saya mencari jenis fontnya melalui whatfontis.com, fontsquirrelmatcherator.com, dan myfont.com whatthefont gitu ya. Biasanya saya yang paling sering pakai adalah whatfontis. Jadi kita coba aja, kita ke whatfontis, kalian ketik aja di Google fontis gitu ya. Ini adalah websitenya ya. Nah tinggal kalian drop aja image-nya ke sini. Tapi kalian harus rubah image-nya ke hitam putih supaya lebih akurat gitu ya. Jadi ini saya sudah punya contoh, saya besarkan ya. Saya biasanya rubah fontnya menjadi seperti ini, hitam putih gitu ya. Kita langsung aja drag close ini ke tadi ya. Kita drag ke sini. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tinggal kalian ini cropnya, kalian besarin gitu ya. Next step. Oke ya, nah kemudian kita isi. Ini kita suruh milih nih, choose this one atau this one. Kita pilih yang ini aja nggak apa-apa. Yang ini nggak apa-apa. Nah kita isi sesuai hurufnya. Tapi kalau ini caps lock, kalian caps lock ya. Ini kan caps lock ya. D. Bentar aja nih. K. F. H. T. J. Oh, ini salah nih. J. Dan yang terakhir T. Nah, sudah selesai. Kita next step. Please wait. Nah, setelah itu kita akan dicarikan font yang mirip. Kadang kalau kita beruntung, kita dicarikan font yang benar-benar sama gitu ya. Tapi ini ya mirip lah. Ya seperti itu. Jadi ini mirip gitu ya. Kita coba aja. Cuman ini kan berbayar ya. Biasanya ini triknya saya sih. Karena ini berbayar gitu ya. Kalau kita misalnya ingin yang ini misalnya Context Pro 75 volt gitu ya. Jadi saya ketik aja di sini di Google Context Pro 75 apa tadi? 75 volt gitu ya. Nah itu muncul dia. Nah, itu datanya free. Nah, kita ketik di sini. Nah, ini kalian bisa cari di sini beberapa font yang bisa kalian download gratis gitu ya. Jadi nanti harus pelan-pelan nyarinya kalau mau gratis gitu. Kalau mau beli ya silakan. Nah, ini 75 volt ya. Seperti itu tipsnya. Oke ya. Jadi itu tips untuk hari ini. Kita tidak mendesain. Saya bagikan tips-tips bagaimana kita menggunakan font supaya desain kita jadi atraktif dan menarik dan komunikatif gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Please like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, atau tambahkan komentar jika ada sesuatu yang ingin kalian tambahkan. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap belajar, tetap semangat, dan maju terus.